Mbak masalahnya apa sih? Kok bisa Mbak pengen ngatur kita di sini? Bukan pengen ngatur. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama live ini? Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Kalian pasti ingat, ya masih ingat ya dengan Ismi binti Zainal Abidin ya, pemilik akun Rakyat Jelata 80 nggak salah aku ya. Nah kabarnya nih ya udah diamankan nih teman-teman. Dan kabarnya juga dia seorang mantan narapidana begitu, pernah masuk penjara begitu ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa beliau itu kan sangat-sangat gencar mengkritik ya, bukan mengkritik sih, lebih tepatnya itu menghina begitu ya, mengkritik KDM, Jokowi, pemerintahan ya. Dan kabarnya juga nih sudah dipecat dari pekerjaannya. Wah, ini sih udah karma ya namanya ya. Dia kan suka ngatain ini itu kasar apa gitu. Sekarang kan dia memetik hasilnya ya. Memang sih nggak boleh sih kayak gitu ya. Memang karma itu ada teman-teman. Siapapun yang menyimak VT dia pasti geram lah. Secara ya di semua VT-nya dia itu buat para netizen sampai geleng-geleng mendengarnya ya. Kayak aduh ini orang kok asal ngomong gitu ya. Di sini aku sudah ada video terkait dengan si Ismi ini yang katanya udah diamankan, terus dipecat juga dari pekerjaannya. Selengkapnya kita langsung gas saja deh ke videonya. Gue bikin gembel berjamaah ya. Gue akan bikin gembel buat lu berjamaah ya. Deddy Mulyadi. Udah kelaparan Anda ya? Membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya. Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya, otak lu cokoy jangan ngatasnamain rakyat ya. Udah kelaparan lu ya, udah kelaparan lu, udah nggak bisa nge-up anggaran, udah nggak bisa korupsi dari berbagai sisi, yang udah disetting jadi bintang pentas buat 2029. Halo, IT goblok yang nggak fungsi. Sebentar, udah disetting sebagai bintang pentas di 2029. Kalau misalnya KDM maju di 2029, ya jangan dipilih lah Bu, kan nggak ada yang nyuruh ya. Kalau nggak suka ya udah begitu. Ini malah dihina-hina lagi, dibilang ini, dibilang itu, aduh. Termul goblok. Deddy Mulyadi adalah peliharaannya Jokowi, peliharaannya Megawati. Dan juga sebentar, peliharaan, aduh. Dan juga dinasti politik sama, dinasti politik selain Jokowi itu nyiapin anaknya itu Puan Maharani, si anaknya Banteng. Sebentar, kalian dengar gak sih nada dia ngomong tuh termul begitu. Terus apa sih? Jokowi adalah Megawati, Megawati adalah Jokowi. Kayak sama dengan perabot begitu ya. Nadanya itu teman-teman, aku selalu ngehnya ke situ loh. Jokowi nyiapin anak-anaknya, kita dengar Gibran teman-teman. Segala macem, Gibran, Kaesang, segala mantunya Bobi. Dan juga Partai Demokrat dinasti yang ingin mimpi ingin menguasai NKRI, yang ingin menguasai NKRI, kasus-kasus korupsinya menolak lupa, kasus korupsi Hambalang dan sebagainya macam tuh, Ibas segala macam apa AHY Ibas tolak Deddy Mulyadi. Saya Ismi binti Zainal Abidin. Jagat maya kembali dihebohkan oleh aksi pemilik akun kontroversial @rakyatjelata80. Dalam unggahan terbarunya, ia mengaku bernama Ismi binti Zainal Abidin dan menyatakan ingin unjuk gigi di media sosial. Mau unjuk gigi? Udah tahu kan ya? Udah tahu ya? Silakan Bu unjuk gigi gitu ya. Unjuk gigi kan unjuk gigi. Udah tahu siapa saya ya? Udah tahu ya? Ismi dengan percaya diri menyebut bahwa suaranya di media sosial dilindungi oleh undang-undang, bahkan mengklaim lawan-lawan yang harus melawannya tentunya adalah Jenderal Bintang 2
hingga bintang 3. Saya katakan ya, semua isi video saya, selain saya bertanggung jawab secara hukum dan juga dilindungi oleh undang-undang ya, suara saya sudah terlindungi oleh undang-undang. Lawan gue Jenderal bintang 2, bintang 3. Bentar, ini agak-agak ngawur atau gimana ya sih Ibu ya? Mimpinya terlalu Mantan ketua terlalu staf nasehat ahli gimana gitu, Kapolri. terlalu Tak berhenti di situ, ia juga menyindir netizen terlalu lah yang pokoknya ya. disebutnya ikut menjilat rezeki dari suaranya. Lebih mengejutkan lagi, Ismi menegaskan bahwa ia telah banyak bersedekah lewat suaranya, bahkan mengklaim jumlahnya mencapai miliaran rupiah, hanya karena video dan audionya banyak diunggah ulang oleh warganet. Masih aja lu nyari gara-gara sama gue. Suara saya kalian cari duit dari suara saya. Kalian cari uang dari suara saya ya. Bibirnya Nilainya terlalu juga miring kaleng-kaleng, kayaknya. ya. Saya bersedekah lewat suara saya Bagus untuk Bu, kalian, bagus ya. bersedekah. Bukan 100-200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Kalian like, follow, bagikan segala macam, segala macam. Pernyataan-pernyataan tersebut sontak menuai reaksi beragam dari publik. Banyak yang menilai pengakuan itu terlalu berlebihan, sementara sebagian lainnya menilai aksi Ismi hanyalah strategi untuk kembali mendulang perhatian dan sensasi di dunia maya. Sedekah lewat suara sampai miliaran, ini level baru dunia konten, tulis salah satu netizen dengan nada heran. Aksi dan klaim Ismi kini menjadi perbincangan hangat di berbagai platform, menjadikannya kembali viral setelah sempat tenggelam dari sorotan publik. Saya ingin dikeluarkan oleh Sinar Group dari gedung ITC Roximas, ya. Telah membuat keonaran di Keonaran Nih ya. Oke. Jadi dia nih dipecat nih teman-teman dari kerjaannya secara tidak hormat. Tapi kalau dari cara dia ngomong tuh memang agak ini arogan ya. Dia nggak mau ngalah gitu, seolah-olah dia yang bener. Oke. Jadi Iya. ya, biar nggak panjang ya. Iya. Keonaran apa, Pak? Biar nggak panjang. Iya, keonaran apa? Oke. Mm-mm. Karena ibu telah buat Hah? kesalahan katakanlah keonaran di sini. Keonaran apa? Di Roxy. Iya. Maka ibu kita keluarkan dari Roxy. Oh, nggak bisa. Oh, saya ingin dikeluarkan oleh Sinar Group dari gedung ITC Roximas, ya. Nggak apa-apa. Oh Nggak iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya, gitu Iya. ya. Nggak apa-apa. Dari sini. Oh Nggak tidak. masuk, Oh ya. tidak. Ibu silakan cari kerja tempat lain. Oh tidak. Ya. Tidak akan. Karena 20 tahun lebih saya di ITC Roximas. Nanti kita gini, makanya saya bilang tadi. Sebentar, gini aja Mbak. Mbak masalahnya apa sih? Kok bisa Mbak pengen ngatur kita di sini? Mbak, Bukan pengen ngatur. gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama live ini? Nah. Wow ini. Tari-tari saya sabar ya. Jangan kamu. Matiin Mbak, tolong Mbak. Mari. Kenapa? Hah? Ini ya? Matiin nggak? Matiin. Kenapa, Pak? Apa Baik-baik kan? Bentar, memang sih orang udah ngomongnya baik-baik, dia ngerocos-ngerocos ya. Aduh, kenapa ya ibu ini ya? Dia kan tadi bilang, dibilang mohon maaf ya, tapi tidak lagi bisa bekerja di sini. Oh nggak bisa katanya. Saya udah 20 tahun bekerja di sini. Kok dia yang ngatur? Oke. Diam kamu. Saya emang Kamu sudah bikin rumah pas banget sih dengar dibentak. Bukan rusuh. Hah? Kamu keluar dari Roxy sekarang. Oh, tidak bisa. Siapa kau? Ya, siapa saya? Bapak boleh lihat nanti siapa saya. Pak, kalau rusuh, kita Bapak nanti bisa boleh tindakan lihat tegas. nanti. Bukan saya baik-baik, tapi kalian seperti Baik-baik ini. nggak kayak gini Mbak. Kamu baik-baik dari tadi. Hah? Saya Baik-baik, kamu? baik loh, Pak. Kita udah kooperatif Saya loh. baik loh. Kita udah Kita di sini. satu. Kamu Ini bisa bukan sampai kayak nggak gini jadi caranya. Matikan dulu live-nya. Dengar saya ngomong dulu. Matikan dulu live. Kalau mau caranya mau baik, bukan kayak gini caranya. Kita cari jalan Dia keluarnya. sambil live. Itu maksud saya. Saya matikan dulu ya, Ya. live-nya ya. Disuruh matikan dulu Ya. soalnya ya, katanya mau mencari jalan keluar. Betul. Baik-baik ya. Oke. Ya. Bentar, ini ya sebenarnya sih nggak etis ya kalau sambil live terus membicarakan hal yang benar-benar serius begitu ya. Kalau si ibu ini kayak nggak bisa ngatur tempat gitu, nggak bisa memposisikan kapan harus live yang ngomong sama orang, kapan yang nggak boleh begitu ya. Ini kan dia masalah pekerjaan dia. Kalau misalnya dia sambil live, jadi kan apa ya kesannya yang orang-orang yang ada di ruangan itu yang bilang kalau dia mohon maaf sudah tidak bisa bekerja lagi dan meminta dia untuk keluar dari situ,
Ya kan nanti kesan dari para penonton, dari para followersnya, apa ya, kok jahat banget ya, begitu. Jadi, gimana ya, kurang profesional sih dia ya, ibu ini, menurut aku. Oke. Makasih Oke ya, kita matikan dulu ya. Makasih. Yuk. Nah itu maksud saya. Kau jangan pengen ngatur kita di sini. Saya tidak mengatur, Pak. bukan gitu. Menjaga ketertiban di sini. Mbak, Ya. saya Kita bilang kan enak-enak dari tadi. gini Mbak. Iya. Kita mau Bongkar. Ternyata ibu-ibu yang sebut Jangan mengatur-mengatur kita di sini. Saya bukan mengatur, Pak. Tadi dia bilang, nanti juga akan tahu siapa saya gitu. Aduh, oke. KDM Pungli. Ternyata mantan narapidana. Publik baru-baru ini dihebohkan dengan pengakuan ibu-ibu yang kerap rendahkan KDM. Ternyata menurut pengakuannya ia telah 2 kali masuk penjara. Saya keluar penjara yang kedua kali. Dipenjarain Jokowi kemarin sautnya. Sementara itu di video lainnya, ia mengaku tidak malu bercerita karena bukan penjahat sambungnya. Dia dipenjarain oleh Pak Jokowi. Kok kayak agak ini ya? Gimana gitu? Lagi bayangin seandainya Eko Widodo berjodoh dengan rakyat jelata 80 ini. Bakalan menjadi pasangan yang sangat-sangat kalau sampai berjodoh lalu punya anak, gue kebayang anaknya kayak gimana nanti. Soalnya ini 2 akun ini hobinya itu ya ngeritik pemerintah. Yang satu ngeritik kalau baca berita cuma judulnya doang, satunya lagi kalau ngeritik pakai analogi yang dimana analoginya kalau kita pikirin malah bikin IQ kita turun 5 poin. Bayangin kalau Turun misalkan 5 anaknya poin. ngomong kayak gini, ayah ini minum tehnya, terus si Eko Widodo jawabnya gini, guys guys, kenapa cuma adanya teh? Di manakah kopinya? Ini cuma omon-omon. Di manakah dan Deddy Mulyadi? Kenapa di rumah saya cuma ada teh? Ini salah Deddy Mulyadi. Terus kalau ngomong sama ibunya kayak gini, bunda, ini aku ada PR dari sekolah. Ntar emaknya jawabnya gini, nak, jangan percaya buku. Buku itu adalah sesuatu analogi di mana itu adalah dari oligarki. Itu hanyalah settingan belaka, gak usah dipercaya. Kalau 2 akun ini bersatu bahaya. Para netizen harus siap-siap pakai helm supaya terhindar dari hujan-hujan teori sesat dan juga teori konspirasi dari dapur mereka. Bahaya. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai berjodoh mereka. Pasti pada puas banget ya melihat si Ismi ini tadi dipecat dari pekerjaannya. Ya gimana ya, memang arogan sih. Tadi kita dengar waktu dia berbicara dengan orang-orang yang ada di situ ya, yang berkepentingan. Dia nggak mau kalah, selalu disanggah, selalu disaut ya. Terus kata bapak-bapak itu, kamu jangan mengatur kami. Ya saya tidak mengatur. Kok nggak mengatur? Ya memang sih dia tidak mengatur, tapi di situ dia selalu membalas dengan nada yang kayak seolah-olah dia orang tegas begitu. Ya tadi kan si bapaknya bilang silahkan kami mohon maaf, tapi Anda tidak bisa lagi berada di sini. Oh tidak bisa, begitu ya, begitu katanya. Oh tidak bisa, saya sudah bekerja selama 20 tahun di sini. Benar sih ngatur ya kayak gitu. Kesabaran setiap orang itu kan ada ya batasnya. Dan tadi bapak-bapaknya udah nggak sabar banget menghadapi si ibu ini ya, si Ismi ini. Ismi binti Zainal Abidin. Ya secara dia emang nggak mau ngalah ya. Benar, nggak mau ngalah orangnya. Dan menurut dia apa yang diucapkan dia selalu benar. Begitu. So, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak. Buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa, sobat setia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!